selamat datang kembali dan berjumpa lagi dengan aku Nasya Sifaka dan NPM 23-10064. Di sini aku ingin melakukan penjelasan tentang perbandingan hukum lagi, tapi sekarang tuh lebih spesifik. Jadi aku ingin menjelaskan tentang mekanisme perjanjian sama penegakannya dari sistem hukum sivil yang kita anut dan sistem hukum common law yang India anut. Oke, slide selanjutnya kita akan menjelaskan dulu tentang kenapa sih kita harus tahu tentang perbandingan dari mekanisme perjanjian dan penegakannya. Oke teman-teman, sekarang tuh kan udah modern ya, kita tuh udah sering melakukan hubungan bisnis lintas negara. Dan hubungan bisnis itu tidak akan pernah jauh dari kata kontrak atau perjanjian. Nah misalkan nih, aku yang orang Indonesia ini melakukan perjanjian dengan Tuan Amir yang orang India. Nah kita tuh harus tahu, kita harus tunduk pada aturan yang mana. Dan dalam perbandingan mekanisme dan penegakan perjanjian ini, aku ingin ngebahas nih 3 fokus utama. Yang pertama tuh, gimana sih persamaan dan perbedaan asas kebebasan berkontrak dari sistem hukum sivil law kita dan sistem hukum common law yang ada di India. Yang kedua, gimana sih interpretasi kontrak dari sistem hukum sivil law kita dan sistem hukum common law yang ada di India. Dan yang terakhir, gimana sih bentuk tanggung jawab uang prestasi kalau misalkan terjadi nih kelalaian dari kontrak itu di sistem hukum kita sama di sistem hukum common law di India. Oke, slide selanjutnya kita langsung aja bahas gimana sih persamaan dan perbedaan asas kebebasan berkontrak dari sistem hukum kita dan sistem hukum India. Yang pertama, kita tuh sama-sama nih mengakui tentang asas kebebasan berkontrak di sistem hukum kita ataupun di sistem hukumnya India. Jadi menurut kita tuh asas kebebasan berkontrak itu adalah kehendak yang melahirkan hubungan hukum yang akan mengikat bagi para pihaknya. Dan terus di kita juga tuh diatur nih secara implisit di pasal 1338 KUH Perdata, dan ini yaitu diaturnya di The Indian Contract Act 1872 di section 10 tepatnya. Jadi kita sama India itu sama-sama menganut atau mengetahui kalau prinsip asas kebebasan berkontrak ini adalah suatu hal fundamental. Tapi ada nih perbedaan tentang asas kebebasan berkontrak kita sama di India tuh kayak gimana. Itu tuh pembedaan itu pada pembatasan kebebasan berkontraknya. Kalau di kita itu pembebasan berkontraknya tuh diaturnya tuh dari aturan tertulis yang dikodifikasi atau tepatnya di pasal 1320 KUH Perdata. Jadi itu tuh menjelaskan tentang 4 syarat sah perjanjian. Kalau misalkan dilanggar, nanti tuh si perjanjiannya itu bakal batal. Jadi asas kebebasan berkontrak kita itu tidak secara mutlak kita bebas berkontrak kayak gimana. Nah kalau di India itu lebih fleksibel sebaliknya daripada kita. Itu tuh diaturnya di Indian Contract Act 1872 di section 19 sampai di section 13 sampai di section 19. Nah, kalau India itu lebih menekankan pada prinsip free consent atau kebebasan berkesepakatan. Jadi menurut India itu kebebasan berkesepakatan itu adalah syarat syahnya kontrak. Nah, kalau di India tuh itu tuh baru boleh dibatalin kalau misalkan ada salah satu penipuan atau pelanggaran atau pengaruh yang tidak wajar. Nah, itu tuh baru boleh dibatalin sama pengadilannya. Terus kita juga melihat nih kalau di India itu pengadilan itu berwenang untuk menentukan nih sejauh mana sih asas kebebasan berkontrak ini. Kan kalau kita tuh udah diatur di 1320 kan dari 4 syarat itu. Nah kalau di India tuh pengadilan itu boleh menentukan sejauh mana si asas kebebasan berkontrak ini dilakuin. Nah itu tuh dilandasi dari prinsip public policy sama fairness-nya mereka. Nah, jadi kalau dilihat itu negara kita Indonesia tuh menekankan pada hukum yang preventif, kalau India itu pada keadilan yang substantif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang interpretasi kontrak itu kayak gimana. Boleh tolong slide selanjutnya. Nah, kalau interpretasi kontrak itu kita tuh sama India sama Indonesia tuh. Jadi kita tuh sama-sama isi kontraknya itu harus dilakukan secara adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihaknya aja. Tapi ada nih perbedaan cara kita memahami sama melakukan interpretasi kontraknya tuh kayak gimana. Nah kalau di Indonesia ini interpretasi kontraknya itu untuk mencari makna dari tujuan para pihak membuat kontrak tersebut tuh kayak gimana. Nah prinsip ini tuh berlandaskan pasal 1342 sampai 1352 KUH Perdata.
Nah, prinsip itu menegaskan kalau misalkan perjanjiannya udah jelas, hakim tuh gak boleh menafsirkan perjanjian lagi. Kecuali kalau ada keraguan, hakim boleh tuh menafsirkan perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak. Dan kita tuh menekankan pada pendekatan subjektif ya. Jadi hakim tuh bertujuan itu untuk tahu nih tujuan para pihak, bukan tujuan umum kontraknya. Jadi kayak bukan bagaimana teks kontrak itu dipahami sama orang-orang yang bukan para pihak di kontrak ini. Nah, sebaliknya kalau India itu lebih ke pendekatan yang objektif. Jadi dia itu menekankan kayak ini tuh kontraknya tuh harus bisa secara wajar dipahami sama pihak luar. Jadi bukan hanya para pihaknya aja. Nah, ini tuh diatur di Indian Evidence Act 1872 di Section 91 sama di Section 92. Jadi kalau misalkan kontraknya udah dibuat secara tertulis, maka dokumen atau bukti yang di luar kontrak ini nggak bisa untuk membatalkan kontrak kecuali ada penipuan atau ada masalah-masalah lain. Dan penafsir interpretasi kita sama India itu terlihat jelas dari peranan hakimnya teman-teman. Kalau misalkan di Indonesia, hakimnya itu kan tertuju sama pelaksanaan undang-undang. Jadi mereka tuh menginterpretasi supaya tidak ada nih penyimpangan normatif dari undang-undang. Nah, kalau di India itu hakimnya tuh lebih kreatif sama lebih aktif. Jadi mereka tuh memastikan kalau misalkan kontrak yang dijalankan ini sesuai sama prinsip fairness dan reasonable. Jadi hakimnya tuh melihat gimana sih kondisi para pihak, terus hubungan para pihak dalam kontraknya. Dan yang terakhir, slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tanggung jawab wan prestasi dalam kontrak tersebut. Kita sama India tuh sama-sama nih menegaskan kalau misalkan ada pihak yang menyebabkan kerugian, itu harus bertanggung jawab pada pihak yang dirugikan. Tapi perbedaan kita tuh dilihat dari cara pelaksanaan tanggung jawabnya dan juga sanksinya. Nah, kalau di Indonesia ini tanggung jawab wan prestasi itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di pasal 1234 sampai 1252. Jadi itu tuh intinya tuh isinya perikatan itu bertujuan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dianggap wan prestasi. Dan ini tuh diatur juga nih di pasal 1243. Kita nih yang dirugikan boleh menuntut ganti rugi kalau misalkan si debitur tuh lalai memenuhi prestasinya. Nah, kalau misalkan dia lalai terus kita udah kasih somasi, peringatan secara sah dan tetap gak ngelakuin, nah itu kita boleh menuntut ganti rugi. Dan di negara kita, tanggung jawab wan prestasi ini tuh lebih ke tanggung jawab secara uang ganti ruginya. Itu tuh dijelasin di pasal 1246. Itu bentuk ganti ruginya. Nah, kalau misalkan ini juga ada nih, kita mengatur tentang pemenuhan perjanjian di pasal 1246. Terus ada juga pembatalan kontraknya kalau misalkan kesalahannya udah tidak bisa dianggap ringan lagi. Dan yang kalau di India itu tanggung jawab pelanggaran kontraknya tuh diaturnya tuh di Indian Contract 1872, terutama di Section 73 sama di Section 75. Dan juga dilengkapi di Relief India di Specific Relief Act 1963 berdasarkan Section 73-nya. Jadi para pihak yang dirugikan dari pelanggaran kontrak ini boleh meminta ganti rugi atas kerugian tersebut. Nah, prinsip yang di India ini sama kayak prinsip common law yang ada di Inggris. Jadi permintaan ganti ruginya ini harus sepadan sama kerugian. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan juga ini diatur di Section 47 tentang jumlah ganti rugi yang udah diatur di kontraknya. Dan juga ada nih, kalau di India tuh si pengadilan tuh boleh menentukan jumlah kerugiannya. Jadi kayak yang tadi harus sesuai sama kerugian yang diberikan. Jadi ganti ruginya itu tidak boleh kurang dari kerugiannya dan tidak boleh lebih dari kerugiannya itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, itu teman-teman, jadi perbandingan mekanisme perjanjian sama penegakannya dari sistem hukum sipil kita dan sistem hukum common law yang diadaptasi India. Jadi teman-teman, kita tuh punya nih persamaan dalam pemahamannya, tapi perbedaannya itu dalam pelaksanaannya tuh kayak gimana. Kalau kita tuh mungkin lebih terpaku sama undang-undang, karena kan kita sipil law berdasarkan pada aturan tertulis dan dikodifikasi, sedangkan India tuh lebih fleksibel karena dia
aturannya kan dari presiden hakim. Nah, teman-teman semua, mungkin sekian nih perbandingan mekanisme perjanjian dan penegakannya dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ternyata ada info yang sedikit salah atau salah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.